sampai jam 11. Sekarang sudah ada di jalur yang benar, jalur global. Hari ini aku mau ngisi acara BEM Trisakti dalam talk show tentang entrepreneurship bareng sama Ucok sama narasumber lainnya. Kayaknya akan seru banget. Stay tune di kelas event karena kita mau sharing entrepreneurship nih kali ini. Karena untuk jadi pengusaha gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Betul. Banyak susahnya, sedikit gampangnya. Oke, ikutin terus keseruan aku di Trisakti. Let's go. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Sama senior-senior. Sama senior-senior. Hah? Kesel banget sama dia, jawab mulu. Kesempatan emas kita bisa ketemu kakak-kakak saya sekalian ini yang istimewa banget. Mungkin di sini saya dendam nih Pak sama Kak Farida. Jadi hampir saya bingung kalau saya pakai kakak ya. 30 tahun yang lalu saya ada di gedung ini. Bahkan belakangan ini Juicy Creative mulai menguasai pasar di Indonesia. Di sini dibilang Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Juicy Creative adalah sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan sebuah kreativitas. Kalau saya bilang jenis kreativitas yang berbeda-beda, gitu ya. Pak Ucok, Pak Farida, dan juga Mas Gerhana punya talenta ataupun punya kreativitas yang berbeda. Pergunakan semaksimal mungkin ataupun catat nomor kontaknya, siapa tahu nanti teman-teman bisa magang, bisa volunteer, ya kan, gitu ya. Jangan malu-malu. Baik, kesempatan pertama mungkin saya kasih buat Mbak Ida, Farida untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya hari ini, Mas Reno dan Bapak Ibu dosen di sini dan teman-teman semuanya. Kita seumuran aja, makanya teman-teman aja. Aku izin berdiri, oke. Mungkin tadi Mas Reno udah cerita kalau kita bertiga punya bisnis, jenis bisnis yang berbeda, tapi satu tujuan. Tujuannya mensejahterakan karyawan-karyawan kami yang ada di kantor. Seperti itu ya. Tadi di-mention apa itu Absolute Growth. Absolute Growth sebenarnya awal bisnisnya aku semenjak kuliah bareng Bang Ucok dulu nge-MC, bikin event kayak teman-teman di sini. Dari situ kok seru ya. Akhirnya belum dulu sudah punya WO, IO. Sejak 2002 terbentuklah Absolute IO. Setelah itu belajar banyak tentang IO, MICE, juga jadi MC juga. Akhirnya tahun 2017 baru mengembangkan bisnis, punya kontraktor Java Production, Java Expo. Dan lihat banget ya 2002 ke 2017 jaraknya beda banget. Kenapa? Aku mau cerita kayak entrepreneur spiritnya nih, bahwa untuk memulai bisnis selanjutnya memang harus kuat dulu.
dalam hal keuangan, finansial, tim. Jadi kenapa aku cerita karena Farida Ahmad mungkin atau Absolut Vigo, aku mainnya di ranah yang aman. Bukannya promotor yang mungkin nanti di-share sama Mas Udo sama Gana beda ya. Jadi kalau Absolut memang lebih corporate, lebih mais, lebih event yang kalau klien nggak ngasih DP mungkin nggak jalan. Ya paling-paling diutangin ya Pak ya. Tapi harus based on needs. Bagusnya kalau bikin perusahaan IO itu harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau based on needs tuh orang akan cari terus. Kayak misalnya IO kan banyak. Kenapa Absolut? Karena memang kami punya keunggulan yang mungkin tidak dipunyai orang lain. Tapi secara kebutuhan pasti pada butuh IO. Berapa banyak perusahaan di Indonesia yang memang rata-rata hampir semuanya bikin event. Karena aku suka. Passionnya memang di IO, passionnya di WO, passionnya ngurusin tour, ngurusin orang, ngurusin event, ngurusin convention. Tapi kalau nggak passion, please dipikirkan lagi. Karena lembur 1 hari kalau bukan passion tuh kayaknya lelah banget. Mais-nya seperti ini, passionnya nggak. Kalau nggak passionnya dipikirin lagi. Tapi kalau passionnya hajar, terusin. Menganalisa passionnya apa, langsung putuskan siapa targetnya, apa tipenya. Karena kalau mas kan banyak ya, mau travel, mau meeting, mau exhibition, mau apapun banyak. Tapi kalian harus pikirin tipenya apa, skalanya gimana. Mulai dari yang kecil, oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah besar dari papa, kenapa nggak langsung gede asal kuat. Memang kayak teori ya, tapi memang ini yang harus dilakukan teman-teman untuk membuat sebuah perusahaan atau bisnis yang memang dipikirkan. Karena semua mau usaha pasti mau cari margin ya, iya nggak? Kalau buat Absolut, budgetnya besar, budget klien beda ya. Budget klien misalnya, Bang Farida ada tender nih 1M, oke 1M. Pikirin budgetnya berapa, marginnya berapa, timnya siapa. Ada proyeknya baru aku bikin PT. Gak bikin PT dulu bayar karyawan baru cari proyek. Enggak, sekarang zamannya cari kerjaannya bikin PT cepat. Kenapa? Karena kalau ngomongin PT ada biayanya, ada overhead-nya. Karena kalau di perusahaan ada overhead, ada fee, ada operasional harus pikirin. Kalian langsung hire, tapi kalian tidak pikirin experience gak ya? Benar gak sih? Kayak bubble nggak sih? Jadi mesti dites dulu seperti apa tim yang terlibat. Pilihlah, gak usah banyak-banyak untuk jadi tim yang inti, sisanya freelance aja. Aku cerita ini berdasarkan pengalaman karena pernah di posisi punya karyawan banyak banget, ratusan. Akhirnya, dan akhir bulan orang-orang lebih saya mesti bayar gaji. Karena kenapa? Karena nggak mikirin bagaimana, oh iya, overhead-nya tinggi, tapi pendapatannya belum fix. Apa yang membuat perusahaan atau kita beda dari orang lain? Jadi aku bilang, kenapa kalau lagi tender selalu kalian ngomong ini? Bapak dia kasih tahu kan, kenapa harus pilih Absolut? Kenapa saya harus pilih Absolut IO, nggak pilih IO sebelah? Apa keunggulannya Absolut IO? Ya aku pasti terjual. Oh ya, karena Absolut IO kita punya dedicated team, kita punya orang tinggi media in-house yang 24 jam Bapak bisa nanti atau WhatsApp grup yang online 24 jam. Karena Absolut IO memang pengalaman, kita sertifikasi semua, hampir semua karyawannya, kita capable, dan kita punya jam terbang tinggi. Aku rasa dari 5 poin tadi udah kebaca, itu adalah salah satu strategi kita bagaimana memenangkan tender, membuat klien impress sama kita, atau bagaimana caranya bisnis ini bisa panjang. Karena kalau ngomongin bisnis pasti nggak mau 1 tahun. 21 tahun di Absolut di dunia event buat aku sih memang luar biasa ya. Naik turun, kecebur, kejogrok, nih apalah itu bahasanya ya, ketikung, ketusuk, pokoknya itu sudah hal yang harus dipersiapkan. Kenapa kita ngomong gitu? Karena mental state, kalian harus siap mental. Karena untuk jadi pengusaha, jangan cuma lihat kami yang sekarang di posisi ini. Lihatnya how we start the business. Bagaimana kami berdarah-darah
tadi ditikung, mohon maaf. Tidak semua teman itu baik untuk jadi bisnis. Tidak semua teman anaknya baik depan kamu, belakangnya musuh. Tidak semua vendor jujur. Bilangnya, oh nggak apa-apa ini semuanya 35.000 watt, yang turun cuma 15.000. Wah itu kok nggak kedengeran ya? Enggak, itu balik lagi kesiapan kita sebagai entrepreneur, mental kita kuat nggak? Kuat nggak untuk bisa bangkit? Kuat nggak untuk bisa jadi sukses? Karena jadi sukses juga harus kuat mental ya. Makin kenceng, makin tinggi, makin heboh, wah makin rame. Itu ke mental state. Apalagi ketika kondisi kita drop, butuh sesuatu yang kita pegang, nah itulah butuhnya mental yang kuat. Aku rasa itu dari aku, mungkin nanti kita tanya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih udah selesai, seru banget ngobrolnya sama Ucok dan Dana. Sekarang kita mau foto bareng. Oh, lagi selamat. Jangan lupa subscribe. Ada. Oh, thank you, Pokoknya Mas subscribe ke Dana. Sound Project gratis. Oh iya tuh, subscribe ke Sound Project. Bye. Nah ini coba kenalan sama cewek-cewek. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Pokoknya